Babak 983, Mantra Penyelamatan Kehidupan Dewa Kuno. Ada 8 bintang di antara alis ilusi Dewa Kuno. Jika hanya itu yang terjadi, Wang Lin tidak akan begitu terkejut, tetapi ada satu start lagi setelah start ke-8. Bintang ini sangat buram, seolah-olah belum terbentuk sempurna, namun bentuknya ada. Hanya selangkah lagi untuk menjadi Dewa Kuno bintang 9. Wang Lin tersentak. Dia tidak menyangka perisai ini milik Dewa Kuno seperti ini. Dewa Kuno raksasa ilusi tiba-tiba runtuh menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan bintang-bintang berhenti berputar. Saat ini, seluruh planet bersinar terang di bawah titik cahaya. Cahaya ini hanya bertahan beberapa saat sebelum menghilang dan kegelapan kembali. Perisai di depan Wang Lin telah mencapai ketinggian hampir 10.000 kaki. Itu seperti penghalang raksasa yang memisahkan yin dan yang. Perisai itu ditutupi oleh cahaya biru kabur yang membuat lingkungan sekitar juga menjadi kabur. Seolah-olah harta karun ini adalah sesuatu yang tidak seharusnya muncul di dunia. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan menyerbu ke arah perisai. Di kejauhan, Master Hollow Wind sedang berjuang. Dia pernah bertanya-tanya apa kekuatan harta karun ini setelah segelnya dibuka, tapi saat ini itu jauh di luar imajinasinya. Dia tega mencurinya, tapi memikirkan segel di antara kedua alisnya, dia mau tidak mau membuang gagasan itu. Dia tidak tahu hukuman apa yang akan dia hadapi jika dia membuka segelnya. Semakin dia tidak mengetahuinya, semakin dia memikirkan tentang anjing laut ganas yang pernah dia dengar sebelumnya. Akibatnya, dia semakin takut akan hal itu. Ketika Wang Lin mendekati perisai, tangan kanannya mengulurkan tangan tanpa ragu-ragu. Saat dia menyentuhnya, gelombang kekuatan Dewa Kuno yang kuat memasuki tubuhnya. Itu dipenuhi dengan niat untuk menghancurkan segalanya saat menyapu tubuh Wang Lin. Namun, itu tidak merugikan Wang Lin sama sekali. Aura ini melewati tubuhnya beberapa kali sebelum kembali ke perisai. Pada saat itu, Wang Lin merasa seolah-olah ada banyak sekali informasi. Untungnya, dia memiliki tubuh Dewa Kuno, jadi hanya terasa perih sesaat sebelum perlahan menghilang. Wang Lin mulai menyerap semua informasi dalam pikirannya. Setelah sekian lama, kejernihan muncul di mata Wang Lin dan dia dengan lembut berkata, Ini adalah suara Dewa Kuno, dan itu sangat aneh. Saat dia berbicara, kekuatan aneh mengelilingi perisai dan memancarkan cahaya biru. Kemudian dengan cepat menyusut hingga seukuran telapak tangannya dan melayang di hadapannya. Mata Wang Lin tenang. Dia tahu jika dia tidak memiliki tubuh Dewa Kuno, aura penindas itu akan membunuhnya. Harta karun ini berbeda dari tungku Dewa Kuno. Meskipun tungku Dewa Kuno memiliki aura Dewa Kuno, tungku tersebut tidak memiliki kecerdasan dan hanya sebuah alat. Bagaimanapun juga, tungku Dewa Kuno adalah harta karun yang tidak disukai Tusi. Dia dengan santai membuangnya setelah membuatnya. Bahkan bisa dikatakan bahwa Tusi belum pernah menggunakan tungku itu sekalipun, tetapi perisai ini sangat berbeda. Perisai ini pastilah sesuatu yang sering digunakan oleh Dewa Kuno, atau perisai ini tidak akan menciptakan ilusi tuannya ketika diaktifkan. Meski tidak sebagus tombak pembunuh dewa yang asli, itu cukup mirip. Itu adalah harta karun yang hanya bisa digunakan oleh Dewa Kuno. Jika Dewa Non-Kuno mendapatkannya, mereka hanya bisa menggunakan sedikit kekuatannya. Jika segelnya terbuka sepenuhnya, perisai itu tidak akan mengenali pemiliknya. Bagaimanapun,
ia hanya akan mengakui dewa kuno sebagai pemiliknya. Wang Lin berdiri di udara dan dengan tenang berkata, "Tuan Halloween, serang aku sekali dengan kekuatan penuh." Master Halloween merenung sedikit sebelum tangannya membentuk segel dan cahaya ungu mengelilingi tubuhnya. Cahaya itu berubah menjadi tablet batu dan bersiul melintasi langit menuju Wang Lin. Ada rune yang tak terhitung jumlahnya berkedip di tablet batu, menciptakan aura mengerikan yang menimpa Wang Lin. Suara berderak datang dari langit di sekitar Wang Lin dan retakan spasial segera muncul. Namun, saat tablet batu itu menghantam Wang Lin, perisai cahaya biru menyala dan bergerak dengan kecepatan luar biasa untuk memblokir tablet batu tersebut. Tablet batu dan perisai bertabrakan. Terdengar ledakan keras dan kemudian tablet batu itu runtuh. Jika hanya itu saja, keadaannya tidak akan terlalu buruk, tapi yang mengejutkan Master Halloween adalah energi asal dari tablet batu yang runtuh diserap oleh perisai. Perisai itu bersinar terang. Wang Lin merenung sambil melambaikan tangannya dan perisai itu terbang ke telapak tangannya. Setelah hati-hati melihatnya, Wang Lin tersenyum. Benda ini bukanlah harta karun garis keturunan bangsawan, tapi ini adalah harta karun tertinggi di antara dewa-dewa kuno pada umumnya. Menurut warisan, setelah menyerap cukup energi asal, aku bisa mengaktifkan mantra penyelamat jiwa yang tersegel di dalamnya. Bahkan dengan kekuatan mental Wang Lin, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tergerak. Mantra yang dianggap oleh Dewa Kuno Bintang 8 dapat menyelamatkan nyawa, betapa kuatnya itu. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan melihat ke perisai. Matanya berbinar dan perisainya menyusut sekali lagi. Itu terbang langsung ke mata kanan Wang Lin. Wang Lin saat ini memiliki rambut panjang dan mata kanannya sangat aneh. Mata kanannya benar-benar biru dan terlihat sangat tak terlupakan. Pada saat ini, jauh dari planet roh air, seberkas cahaya mendekat ke planet Tianyun. Orang yang berada di dalam sinar cahaya itu adalah Situnan. Dia dikelilingi oleh energi asal yang padat. Rambut hitamnya tergerai, memperlihatkan struktur tubuhnya yang kasar, tapi ada sedikit tanda kejahatan di wajahnya. Ini membuatnya tampak seperti dewa iblis. Dia tidak sendirian, ada seorang wanita di sampingnya. Wanita itu sangat cantik, dengan pesona yang mencolok. Dia mengenakan gaun sutra. Saat terbang, gaun sutra menempel di tubuhnya, memperlihatkan lekuk tubuhnya yang jelas. Planet Tianyun sialan ini, betapa sulitnya menemukannya. Jika bukan karena bertemu adik peri kecil di sini, aku tidak akan pernah menemukannya. Tidak diketahui apakah Situnan mengatakan yang sebenarnya, tapi hal itu membuat wanita cantik itu terkikik. Mata wanita itu memikat saat dia berkata, "Mengapa senior Situ datang ke planet Tianyun?" "Haha, aku datang untuk mencari saudara laki-laki. Sudah bertahun-tahun sejak kami bertemu, saya ingin tahu bagaimana budidayanya." Situnan mengungkapkan sedikit kenangan dan menghela nafas di dalam hatinya. "Saya sudah ratusan tahun sejak saya melihat Wang Lin. Aku ingin tahu bagaimana keadaan anak itu sekarang." Wanita yang memikat dan cantik itu tertawa. "Oh, siapa nama kakak laki-laki senior? Junior mungkin mengenalnya." Bab 984. Mimpi itu seperti reinkarnasi. Adikku itu tidak tampan, jadi kamu mungkin tidak mengenalnya. Saat Situnan tertawa, tangannya meraih pinggang wanita menawan itu dan dia dengan paksa mencubitnya.
Wanita itu tidak mau menerima ini dan hendak melawan ketika si Tunan dengan paksa menariknya ke dadanya. Dia tertawa ketika dia terbang langsung menuju planet Tianyun. Gadis kecil, jangan terburu-buru. Berapa kali aku sudah memberimu makan? Kamu bilang kamu punya banyak saudara perempuan di Istana Merah Muda. Mari kita lihat apakah tempat itu seindah yang Anda klaim. Wanita itu tersenyum sambil memandang si Tunan dengan mata menawan dan berkata, senior pasti akan puas. Jangan lupakan kami, para saudari di Pink Palace. Setelah si Tunan mendengar kata-kata itu, hatinya gatal dan dia tidak bisa tidak memikirkan tentang beberapa keindahan menakjubkan di planet Fengluan. Jika suatu hari dia bisa menguasai planet Fengluan, dia dan saudaranya, Wang Lin, bisa berpelukan dengan wanita cantik di masing-masing lengan. Itu akan menjadi kebahagiaan terbesar dalam hidup. Sangat disayangkan Little Lin hanyalah sepotong kayu. Buang-buang waktu saya mengajar selama ratusan tahun. Si Tunan dengan senang hati bermain-main untuk saat ini. Pada saat ini di planet roh air yang jauh, mata kanan Wang Lin memancarkan cahaya biru. Dia melambaikan lengan bajunya dan kemudian kembali berkultivasi dengan pintu tertutup. Orang-orang di dekatnya semuanya tersebar dan ketenangan dikembalikan ke planet roh air. Banyak orang yang tidak dapat tidur pada malam hari, dan bahkan banyak yang tidak dapat berkultivasi. Ketiga saudara laki-laki Chen seperti ini, Master Halloween seperti ini, dan gadis bernama Ling Er juga seperti ini. Dia tidak bisa melupakan bayangan sosok yang menembus langit bahkan ketika sedang berjongkok. Dia tidak bisa berkultivasi dan hanya berguling-guling di tempat tidur, tidak bisa tenang. Mengapa ketika saya melihat sosok raksasa itu, saya merasa seperti sedang memimpikannya siklus reinkarnasi. Seolah-olah pada saat itu, saya merasakan rasa hormat yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Ling Er tidak mengerti semua ini. Baru pada hari cerah dia berhasil tertidur. Dia tidak tidur lama, tapi dia merasa seolah-olah dia mengalami seluruh hidup dalam mimpinya. Dalam mimpinya, dia tampak berubah menjadi orang yang berbeda dan mengenakan pakaian yang aneh. Dia berada di dunia yang familiar namun asing. Langitnya benar-benar biru dan cukup cantik untuk membuat orang terpesona. Dia berdiri di atas altar yang menjulang tinggi dan menembus langit. Di bawahnya berdiri banyak pria dan wanita dengan pakaian aneh. Mereka melantunkan mantra aneh yang bergema di seluruh dunia. Dia merentangkan lengannya dan dipenuhi rasa hormat saat dia melihat ke langit. Seolah-olah dia sedang menelepon dan berkomunikasi dengan langit. Setelah sekian lama, awan dan angin datang dan langit berubah. Awan kini menutupi langit, dan orang-orang di bawah mulai bernyanyi lebih keras lagi. Wajah mereka semua menunjukkan kegembiraan dan rasa hormat yang luar biasa. Dia berlutut di altar dengan satu lutut dan tangannya berbentuk botol di depan dadanya. Kepalanya mendongak, memperlihatkan lehernya yang ramping dan putih, dan setelah melakukan gerakan aneh ini, sepertinya ada suara yang keluar dari mulutnya. Tepat pada saat ini, awan di langit bergejolak dengan hebat dan dua sinar cahaya yang kuat secara bertahap menembus awan dan mendarat langsung di tanah. Awan diselimuti oleh kekuatan aneh yang perlahan menyebar ke segala arah. Namun, pada saat ini, sosok besar muncul di balik awan. Itu adalah Dewa Kuno. Hanya bagian atas tubuhnya yang terlihat, tapi sepertinya menempati langit dan bumi. Ada 8 bintang yang berputar cepat di antara alis Dewa Kuno. Saat Dewa Kuno ini muncul,
semua orang di bawah altar mulai bersorak dan memperlihatkan ekspresi demam. Mimpi itu tiba-tiba berakhir di sini. Ling Er membuka matanya dan menatap langit-langit. Ini bukan pertama kalinya dia mengalami mimpi seperti itu, tapi sering kali terjadi setelah dia sadar. Ini adalah rahasia di hatinya. Dia tidak tahu mengapa dia secara tidak sadar tidak ingin memberitahu siapapun tentang hal ini. Bahkan sampai hari ini, sahabatnya, Sister Zhao Sue, tidak mengetahui hal ini. Bahkan kakeknya, Tuan Yi Chen, tidak mengetahui hal ini. Awalnya, Ling Er selalu mengira itu hanyalah fantasinya sendiri. Meskipun dia telah melihatnya berkali-kali, itu selalu melalui filter dan dia tidak dapat melihatnya dengan jelas. Pertama kali dia melihatnya dengan jelas adalah malam setelah dia melihat senior bernama Wang. Meski kejadian mengejutkan terjadi di luar, dia tidak pernah terbangun dari mimpinya. Dalam mimpinya malam itu, dia akhirnya melihat semuanya. Bahkan dia menganggapnya agak aneh. Mengapa dia merasakan keakraban saat dia melihat senior Wang Lin? Dia merasa ini sangat aneh. Meski begitu, dia tidak terlalu mempedulikannya saat itu. Lagi pula, di dalam hatinya, dia masih menganggap itu semua hanya mimpi. Namun, semua ini hancur setelah malam ini. Dia melihat sosok agung di langit. Meski sosoknya tidak sama seperti di mimpinya, bintang di antara alisnya dan perasaan yang menusuk hatinya sama persis. Dia tidak pernah menyangka bahwa raksasa dalam mimpinya benar-benar ada. Hal ini menyebabkan hatinya berantakan total. Pagi-pagi sekali, ketukan lembut datang dari pintunya. Setelah menemukan tidak ada jawaban untuk waktu yang lama, Zhao Sue, yang berada di luar, terkejut. Dia tidak menyebarkan akal sehatnya tetapi mendorong pintu hingga terbuka hanya untuk menemukan tidak ada seorang pun di dalam. Langit baru saja cerah, kemana gadis itu pergi? Zhao Sue mengerutkan kening, lalu dia berbalik dan sosok anggunnya pergi. Wang Lin duduk di dalam istana pada malam hari. Kilatan biru di matanya berangsur-angsur menjadi tenang sampai orang luar tidak dapat melihat sesuatu yang tidak normal. Dibutuhkan terlalu banyak energi asal untuk mengaktifkan mantra penyelamat nyawa dewa kuno. Tidaklah cukup hanya mengandalkan energi asal yang diserap melalui pertempuran. Saat Wang Lin merenung, dia membuat rencana. Setelah berkultivasi sebentar, dia menamparkan tas pegangannya dan seberkas cahaya keluar sebelum mendarat di tangannya. Cahayanya berangsur-angsur menghilang, menampakkan mahkota yang indah. Mahkota ini berisi jejak bayangan merah yang menunjukkan kebanggaan yang luar biasa. Di sekeliling bayangan merah ada garis emas yang mengelilinginya. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan melihat bahwa garis emas itu adalah jiwa naga emas yang telah menyusut banyak. Garis emas mengelilingi bayangan merah seolah-olah ia ketakutan dan sepenuhnya bergerak bersama bayangan merah. Saat Wang Lin menatap mahkotanya, bayangan merah dari masa lalu secara bertahap muncul di pupil matanya. Kupu-kupu merah. Ketika kupu-kupu merah meninggal, dia menyuruh Wang Lin melakukan perjalanan ke kampung halamannya. Di sana, Wang Lin menemukan mawar biru, dan kesombongan yang ditimbulkannya sama dengan milik kupu-kupu merah. Kemudian, setelah Wang Lin mendapatkan mahkota, keduanya menyatu menjadi satu. Pada awalnya Wang Lin tidak tahu apa yang dilakukan mahkota itu dan hanya merasa ada sesuatu yang berbeda di dalamnya. Hanya saja, dia tidak tahu apa bedanya.
Sampai naga emas di kehampaan menggunakan mantra terkuatnya dan berbentuk mahkota. Saat itulah Wang Lin mengerti dan mengeluarkan mahkota aslinya. Adegan setelahnya adalah sesuatu yang masih tidak bisa dilupakan oleh Wang Lin. Sosok berwarna merah yang muncul sangat mirip dengan kupu-kupu merah. Bahkan aura menyendiri itu pun persis sama. Wang Lin dengan lembut berkata, "Kupu-kupu merah, apakah itu kamu?" Kupu-kupu merah adalah orang pertama yang dikagumi Wang Lin dalam hidupnya. Sulit untuk melupakan arogansi kejeniusan negara Suiyue, seseorang yang bak. Negara Suzaku melanggar peraturannya sendiri. Mereka menerimanya sebagai murid dan menaikkan pangkat negara Suiyue. Mereka bahkan mengizinkan Suiyue memulai perang antara dua negara yang bahkan menyeret manusia seperti Daniu. Setelah Wang Lin berbicara, bayangan merah di dalam mahkotanya bergetar. Namun, ia tidak merespons, perlahan menghilang seolah menghindarinya. Wang Lin menghela nafas dan dengan hati-hati melihat mahkotanya sebelum menyimpannya. Matanya berbinar dan dia menunjukkan ekspresi serius. Jika saya bisa menyempurnakan dan mengontrol item berikutnya, saya akan lebih percaya diri dalam perjalanan ke negeri roh iblis. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan menamparkan tas pegangannya. Mayat wanita yang memancarkan cahaya perak muncul di hadapan Wang Lin. Selama pertempuran besar antara Alheaven dan Aliansi, Aliansi mengeluarkan mayat yang dimurnikan, dan wanita ini termasuk di antara tiga yang paling kuat. Setelah dia terluka, Wang Lin berhasil mencurinya. Wanita itu mengenakan gaun berwarna perak yang memamerkan lekuk tubuhnya yang indah. Jika dia masih hidup, dia akan menjadi wanita yang mempesona. Namun, saat ini wajahnya pucat dan semburan energi yin yang mengerikan keluar dari tubuhnya dan memenuhi ruangan. Masih ada dua rantai di tubuhnya. Salah satunya melekat pada humerusnya dan yang lainnya pada panggulnya. Rantai ini berwarna ungu kehitaman dan mengeluarkan bau yang menyengat. Jika manusia menciumnya, mereka akan langsung mati. Bahkan seorang kultivator yang tingkat budidayanya tidak cukup tinggi akan langsung diracuni. Jika mereka hanya menghirupnya, mereka hanya akan terluka parah, tetapi jika mereka menarik napas terlalu banyak, mereka akan mati. Jika aku bisa mengendalikan mayat halus ini, aku akan mendapatkan kekuatan pembersih nirvana tahap awal lainnya. Mata Wang Lin berbinar. Dia mengambil risiko untuk mengambil jenazah saat itu, dan sekarang saatnya menuai manfaatnya. Saat dia mengamatinya, ekspresinya berubah. Kemudian dia melambaikan tangan kanannya dan mayat itu dimasukkan kembali ke dalam tas. Energi yin dan racun di dalam ruangan dengan cepat menghilang. Tak lama kemudian, suara ragu-ragu dan feminin terdengar dari luar istana. Wang senior, ini Ling Er. Saat ini fajar menyingsing, namun angin malam masih bertiup. Di planet roh air, anginnya sangat dingin, dan meskipun dia tidak terlalu merasakannya berkat kultivasinya, dia masih merasa sangat kedinginan. Dia dengan malu-malu menatap lelaki besar yang duduk di tanah di depannya. Dia ingat orang besar ini mengikuti di belakang Wang Lin beberapa hari yang lalu. Sekarang lelaki besar ini menatapnya dengan mata dingin itu, dan dia ketakutan. Dia menggigit bibir bawahnya dan dengan lembut berkata, saya ingin bertemu Senior Wang. Kamu, bisakah kamu mengizinkanku masuk? Tasan tidak berbicara dan dengan dingin menatap gadis di hadapannya. Jika gadis ini maju satu langkah lagi, dia akan menyerang. Babak 985.
Botol berharga. Pintu istana terbuka dari dalam. Wang Lin tersenyum sambil menatap Ling Er yang pemalu dan tertawa. Ada apa sampai kamu datang ke sini sepagi ini? Setelah dia melihat Wang Lin keluar, dia menghela nafas lega, lalu dia menepuk dadanya dan dengan cepat berkata, "Senior, matahari terbit di planet roh air sangat indah." Ling Er ingin bertanya apakah senior ingin melihatnya. Saat dia berbicara, wajah kecilnya menjadi merah. Meskipun Wang Lin adalah seorang senior, dari pandangannya, dia tidak terlihat jauh lebih tua darinya. Undangan yang begitu jelas membuat jantungnya berdebar lebih kencang. Setelah Wang Lin mendengar kata-kata ini, senyumannya menghilang dan dia mengerutkan kening. Ling Er sedang mengamati ekspresi Wang Lin, dan ketika dia melihat Wang Lin mengerutkan kening, hatinya jatuh ke dalam jurang. Dia hanya berdiri di sana, menggigit bibir dan tidak tahu harus berkata apa. "Nona Ling Er, saya masih harus berkultivasi. Jika kamu takut, aku akan mengajak Tasan pergi bersamamu." Mata Wang Lin tertuju pada Tasan dan dia dengan tenang memerintahkan, "Tasan, antar Nona Ling Er dan jaga dia tetap aman." Setelah dia selesai berbicara, dia tidak lagi memandang Ling Er dan berjalan kembali menuju istana. Dia tersenyum masam di dalam hatinya. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti maksud Ling Er? Meskipun mungkin berlebihan untuk menyebutnya monster tua, karena dia baru berkultivasi selama lebih dari 1000 tahun, memanggilnya dengan sebutan itu masih pantas mengingat tingkat kultivasinya. Terlebih lagi, usia sebenarnya lebih dari 1000 tahun, jauh lebih tua dari Ling Er. Satu-satunya alasan dia baik padanya selain karena dia memiliki akar roh air adalah karena seniornya baik kepada juniornya. Tidak ada arti lain. Ling Er tidak memiliki arti lain. Saya hanya ingin melihat matahari terbit bersama senior. Tidak bisakah senior menyetujui permintaan sekecil itu? Mata Ling Er sangat jernih. Dia sendiri tidak tahu kenapa, tetapi saat dia bangun, dia ingin menemukan Wang Lin. Dia ingin menemukan jawaban atas mimpinya. Dia merasa dia akan mendapatkan jawabannya dari Wang Lin. Wang Lin membelakangi Ling Er dan dia tidak berhenti berjalan. Dia melambaikan lengan bajunya dan pintu istana perlahan tertutup. "Senior, Ling Er ingin tahu tentang raksasa yang muncul tadi malam." "Dia, siapa dia?" Ling Er hendak melangkah maju. Mata Tasan berbinar dan dia maju selangkah. Riak menyebar dan mendarat di Ling Er, mendorong punggungnya beberapa puluh kaki. Tingkat kultivasi Ling Er tidak tinggi, jadi saat dia mundur, wajahnya menjadi pucat. Energi spiritual di tubuhnya menjadi tidak stabil, dan dikombinasikan dengan kecemasan ekstrim dan malam yang gelisah, energi spiritual di dalam tubuhnya menjadi kacau balau. Darah mengalir deras ke tenggorokannya dan dia batuk seteguk darah. Wang Lin menghela nafas. Dia mengerutkan kening ketika tubuhnya menghilang dari dalam istana dan dia muncul di sampingnya. Dia dengan lembut menepuk punggungnya dan mengirimkan energi asal ke tubuhnya. Hanya satu siklus saja yang menyebabkan energi spiritualnya menjadi stabil dan luka ringannya hilang. "Kamu gadis, ayo pergi. Orang tua ini akan menemanimu melihat matahari terbit." Wang Lin tidak berdaya. Meskipun dia mempunyai niat baik terhadapnya, itu tidak cukup mempengaruhi keputusannya. Alasan dia pergi adalah karena dia melihat dia benar-benar memiliki beberapa pertanyaan untuk ditanyakan kepadanya. "Senior, kamu menyetujui permintaan Ling Er?" Meski wajah Ling Er masih pucat, kegembiraan memenuhi matanya yang besar.
Matanya bersinar dan sangat menggemaskan. Hanya sekali ini saja, Wang Lin menghela nafas. Dia hanya menyaksikan matahari terbit dan terbenam bersama Limuan selama tahun-tahun terakhirnya. Itu telah menjadi kenangan abadi bagi Wang Lin. Sejak itu, dia tidak menontonnya bersama orang lain. Jika ada orang lain, itu terjadi di Sekte Pemurnian Jiwa, di mana dia dan Liu Mei dipisahkan oleh dinding namun mereka berdua menyaksikan matahari terbenam. Ling Er menunjukkan senyuman cerah saat dia mengangguk dan membunyikan bel di pergelangan tangannya. Sebuah titik putih muncul dari kejauhan. Itu adalah seekor bangau putih yang terbang dan melayang di atas Ling Er. Ling Er melompat ke punggung bangau. Adapun Wang Lin, bagaimana dia bisa duduk dengan seorang gadis kecil di belakang derek? Dia hanya mengambil satu langkah dan berjalan ke udara. Sementara Ling Er tersenyum, dia menepuk kepala bangau dan berkata, "Senior, ikuti Ling Er." Dengan itu, burung bangau terbang ke langit dalam bentuk busur yang indah. Wang Lin mengikutinya dengan senyum pahit dan menghilang di cakrawala. Sepanjang perjalanan, Ling Er sangat senang dan terus-menerus tertawa saat burung bangau itu terbang. Lonceng di pergelangan tangannya terus berdering dan menyatu dengan tawanya membentuk suara yang hampir seperti surgawi. Sangat nyaman untuk didengarkan Wang Lin. Melihat Ling Er di belakang derek, Wang Lin menghela nafas. Dia dapat melihat bahwa dia benar-benar bahagia. Selain masa kecilnya, dia jarang memiliki momen di mana dia sebahagia gadis ini. Tidak butuh waktu lama bagi bangau itu untuk sampai di puncak yang sangat tinggi yang menembus langit. Ada awan yang mengelilingi puncak. Sepotong warna merah dari terbitnya matahari menyentuh puncaknya, menjadikannya pemandangan yang sangat indah. Puncaknya tersembunyi di antara awan dan dipenuhi tanaman hijau subur. Sekilas terlihat sangat natural. Ada kegelapan yang berfluktuasi tepat di belakang puncak. Itu adalah lautan tak berujung di planet ini. Burung bangau itu menjerit saat melewati awan dan menuju ke puncak. Tidak butuh waktu lama untuk sampai di puncak dan mendarat. Ling Er melompat dan melayang seperti kupu-kupu. Saat bel di pergelangan tangannya berbunyi, dia mendarat di atas batu biru. "Senior, cepatlah datang." Angin gunung bertiup, meniup rambutnya dan menutupi sebagian kecil wajahnya. Alhasil, hal ini menyebabkan dia menampilkan kecantikannya yang luar biasa. Rambut hitam tergerai dan wajahnya yang sempurna semuanya terlihat di mata Wang Lin. Daya tarik batin yang dimiliki Ling Er sebagai seorang gadis dengan akar roh air secara tidak sengaja terungkap ketika angin gunung bertiup. Hal ini sendiri tidak berarti banyak. Namun, matahari terbit dari timur dan kegelapan perlahan memudar. Cahaya oranye yang sangat besar muncul di dunia seperti pedang yang tak terhitung jumlahnya menembus kegelapan. Kegelapan berangsur-angsur hilang. Matahari terbit di balik wajah indah Ling Er. Cahaya lembut mengatur suasana hati dan matahari terbit menjadi latar belakangnya. Adegan senyuman Ling Er dengan rambut menutupi sebagian pipinya akan selalu terngiang di benak Wang Lin. Kekaguman memenuhi mata Wang Lin saat dia mengambil langkah dan mendarat di atas batu. Dia diam-diam memandangi matahari terbit, meski hatinya berada dalam kondisi yang sangat aneh. Perdamaian. Ling Er tidak berbicara tetapi memindahkan rambutnya ke belakang telinga. Dia memandang Wang Lin, yang sedang melihat matahari terbit, dan menunjukkan senyuman. Baru setelah matahari terbit sepenuhnya, Ling Er menghela nafas dan dengan lembut berkata, "Sebelum kakak Sue datang ke planet ini,
saya sering datang ke sini sendirian untuk menyaksikan matahari terbit dan terbenam, sambil dia melihat ke arah saat matahari terbit. Wang Lin perlahan berkata, sangat indah. Pada saat itu, dia secara tidak sengaja tenggelam dalam keadaan yang sangat aneh. Meski singkat, namun tak terlupakan. Dalam keadaan aneh itu, dia samar-samar melihat sesuatu, tapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, sepertinya dia tidak melihat apa-apa. Ini adalah perasaan yang sangat aneh, dan ini adalah pertama kalinya Wang Lin mengalaminya. Suara laut datang dari kejauhan dan menyatu dengan ketenangan di area tersebut. Tidak ada rasa tidak nyaman sama sekali di telinga saat mendengarkan suara ini. Setelah sekian lama, Ling Er dengan lembut berkata, "Senior, Ling Er ingin tahu raksasa apa yang muncul tadi malam itu." Wang Lin melihat ke kejauhan. Matahari telah terbit, dan setelah merenung sedikit, dia perlahan berkata, "Itu hanyalah roh harta karun dari salah satu harta karunku." Ling Er menggigit bibir bawahnya saat dia melihat Wang Lin. Dia menggelengkan kepalanya. Senior tidak perlu mencoba membodohi Ling Er. Saya tahu bahwa itu bukanlah roh harta karun tetapi keberadaan yang telah punah sejak dahulu kala. Mereka dulunya adalah eksistensi terkuat di antara bintang-bintang. Mata Wang Lin sedikit menyipit dan dia dengan tenang berkata, "Mengapa kamu berkata begitu?" Ling Er menunduk dan merenung dalam waktu lama. Setelah sekian lama, dia mengatupkan giginya seolah dia telah mengambil keputusan. Ada perasaan aneh bercampur di dalam saat dia melihat ke arah Wang Lin dan dengan lembut berkata, "Junior selalu memiliki mimpi di benaknya sejak kecil, dan saya sering kehilangan diri saya di dalamnya. Dalam mimpiku, aku telah melihat raksasa yang muncul tadi malam. Meskipun tidak sama, keduanya memiliki bintang di antara alisnya." Ling Er belum pernah memberitahu orang lain tentang hal ini. Dia secara tidak sadar tidak ingin memberitahu siapapun. Namun, saat menghadapi Wang Lin, dia memiliki perasaan aneh dan menceritakan rahasia terbesarnya kepadanya. Ekspresi Wang Lin netral, tapi hatinya terkejut. Dia secara bertahap mengerutkan kening saat dia menatap Ling Er. Dia tidak sepenuhnya percaya dengan apa yang dikatakannya. Dia telah memperoleh warisan pengetahuan dari Tusi, dan dalam ingatan Tusi tidak ada apapun tentang interaksi dengan manusia. Tidak ada yang bisa menjelaskan apa yang dia katakan. Memimpikannya dewa kuno terlalu tidak masuk akal. Wang Lin tidak lagi memandang Ling Er dan terus melihat ke kejauhan. Setelah sekian lama, dia dengan datar berkata, "Matahari terbit telah berlalu dan saya telah menjawab pertanyaan Anda. Kamu boleh pergi. Saya akan tinggal di sini untuk memahaminya sedikit, dan saya tidak ingin diganggu." Ekspresi Ling Er langsung menjadi pucat dan dia mundur beberapa langkah dan menatap Wang Lin. Dia tahu bahwa dia tidak mempercayai kata-katanya. Setelah merenung sedikit, Ling Er menunjukkan tatapan tegas. Dia tidak selemah yang terlihat di luar. Begitu dia membuat keputusan, dia tidak akan mudah mundur. Tanpa ragu, Ling Er berlutut di tanah dengan satu kaki dan tangannya membentuk botol harta karun. Dia mengangkat kepalanya, memperlihatkan leher rampingnya, dan membuat gerakan yang dia lakukan ribuan kali dalam mimpinya. Mata Wang Lin tiba-tiba menyipit, dan rasanya seperti sambaran petir meledak di benaknya. Bab 986. Kondisi awal. 5 bintang dengan cepat muncul di antara alis Wang Lin. Ini adalah salah satu dari beberapa kali bintang dewa kuno muncul tanpa kendalinya,
dan mereka mulai berputar dengan cepat. Ekspresi Wang Lin sedikit berubah. Seolah-olah ada kekuatan aneh yang muncul di dalam dirinya. Di bawah pengaruh kekuatan ini, ingatan Tusi terlintas di benaknya. Mata Ling Er tidak berkedip saat dia melihat Wang Lin. Saat bintang dewa kuno muncul di antara alis Wang Lin, kebingungan memenuhi matanya. Rasanya seperti awan berlalu dengan cepat, dan matanya bersinar. Tubuhnya bergetar seolah memori tersembunyi di tubuhnya telah terlepas. Dia sedang kesurupan. Peristiwa yang hanya terjadi dalam mimpi telah muncul di hadapannya. Dia berlutut dengan satu kaki di atas altar dan banyak orang bernyanyi di sekitar altar. Berlutut di altar, dia memegang gerakan botol berharga itu sambil melihat ke langit dan mengeluarkan suara lembut namun aneh. Ya, awan bergejolak dan menderu seperti gelombang kemarahan. Awan terbelah untuk memperlihatkan langit biru dan sosok besar. Hanya ada 5 bintang di antara alis sosok ini, tapi dia mengeluarkan tekanan kuat dan aura unik dari garis keturunan bangsawan. Dia memiliki ekspresi yang sangat acuh tak acuh, seolah-olah dia tidak peduli pada apapun di dunia ini. Tatapan dinginnya tertuju pada mata Ling Er. Dewa kuno ini adalah Wang Lin. Dalam mimpinya, wajah Ling Er dipenuhi rasa hormat. Saat Wang Lin muncul, dia dengan lembut berkata, "Pelayan klan bulan kuno, Muling, berdoa kepada dewa kuno untuk turun dan memberi kita kekuatan untuk melawan klan menara." Pada saat yang sama, pria dan wanita yang tak terhitung jumlahnya mengungkapkan rasa hormat yang sama. Mereka semua mulai bernyanyi, menciptakan badai yang melanda area tersebut. Tanda bulan terang muncul di antara alis mereka dan menjadi semakin terang. Klan bulan kuno telah menyiapkan energi asal yang cukup untuk dewa kuno. Mohon diterima. Dalam ilusi, botol berharga di tangan Ling Er melayang. Pada saat ini, semua orang di sekitar altar mulai bernyanyi, dan tanda bulan di antara alis mereka bersinar. Kemudian energi asal dalam jumlah yang tak terbayangkan terkondensasi di antara alis mereka dan melesat ke arah altar. Untaian energi asal bergerak seperti naga menuju altar dan berkumpul menuju botol yang dibentuk oleh tangan Ling Er. Semakin banyak energi asal berkumpul di antara tangan Ling Er, botol berharga itu menjadi nyata. Saat dia mengangkat tangannya, botol itu terbang ke udara dan berubah menjadi topan seukuran kepalan tangan yang terbang menuju dewa kuno yang tampak seperti Wang Lin. Topan ini pada awalnya tidak cepat, tetapi saat terbang, kecepatannya semakin cepat, dan kekuatan isap yang kuat datang dari dalam. Itu mendarat di antara alis Wang Lin dan menghilang. Dewa kuno yang tampak seperti Wang Lin mengangkat jari kanannya dan menunjuk ke bawah. Gelombang kekuatan dewa kuno yang kuat mengalir ke Ling Er di altar. Kemudian kekuatan ini berubah di dalam tubuhnya dan terpecah menjadi ribuan bagian ke dalam tubuh semua orang di sekitar altar. Saat ini, Ling Er merasa pusing, lalu dia terjatuh dan pingsan. Ilusi itu menghilang. Langit masih merupakan langit planet roh air dan puncaknya masih diselimuti awan. Suara deburan ombak terkadang terdengar. Tidak ada yang berubah. Satu-satunya hal yang berubah adalah Ling Er pingsan seperti yang dia alami dalam ilusi. Wang Lin berdiri tidak jauh dan kebingungan memenuhi matanya. Budak Tuhan, Wang Lin memandang ke langit di kejauhan dan merenung dalam diam. Sebenarnya, ketika Wang Lin melihat Ling Er membuat tanda tangan botol yang berharga itu, seolah-olah ada sesuatu yang terbangun dari warisan yang diperoleh Wang Lin dari Tusi.
Rasanya seperti kenangan yang tidak seharusnya ada telah terbuka sebelum Wang Lin. Pada zaman kuno, selain menghancurkan sebuah planet untuk mendapatkan energi asal, para dewa kuno menemukan metode lain. Mereka mendapatkannya dari manusia, dan dengan demikian keberadaan budak dewa pun muncul. Ada siklus reinkarnasi di dunia ini. Setiap budak dewa secara pribadi dicap oleh dewa kuno. Berdasarkan kekuatan para dewa kuno, jumlah kekuatan yang diterima setiap budak dewa akan berbeda. Namun, merek Ling Er terlalu kuat. Bahkan setelah reinkarnasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, merek itu masih ada dalam jiwanya. Jika bukan karena merek itu, dia tidak akan mengingat masa lalu bertahun-tahun yang lalu. Wang Lin menyentuh titik di antara alisnya. Ling Er bukan satu-satunya yang melihat ilusi itu, Wang Lin juga melihatnya. Hal ini terutama terjadi ketika pusaran energi asal yang ditawarkan oleh semua orang memasuki dewa kuno. Wang Lin merasakan panas di antara alisnya, seolah ada kekuatan yang masuk ke dalam. Namun, kekuatan ini sangat lemah. Itu hanya satu helai, tapi sangat sulit. Setelah memasuki tubuhnya, itu menjadi bagian dari kekuatan dewa kunonya. Tanda tambahan muncul di antara alis Ling Er. Tanda ini berkedip-kedip dan sepertinya ada hubungannya dengan detak jantung Wang Lin. Bahkan bisa dikatakan bahwa setiap kali jantung Wang Lin berdetak satu kali, tandanya akan berkedip-kedip. Jika suatu hari jantung Wang Lin berhenti berdetak, tanda itu akan runtuh dan merenggut nyawanya. Jika jiwa runtuh, maka semuanya akan hancur dan tidak akan ada kesempatan untuk bereinkarnasi. Jika dewa kuno mati, para budak dewa akan mengikuti. Hanya ada satu penjelasan mengapa Ling Er dapat terus eksis dalam siklus reinkarnasi. Saat Wang Lin merenung, matanya bersinar. Dewa kuno yang membuat merek itu tidak mati. Saya tidak sengaja masuk dan menggantikan pemilik asli budak dewa ini. Tanda saya sekarang telah menggantikan tanda sebelumnya, dan hanya ada satu penjelasan untuk ini. Meskipun dewa kuno sebelumnya belum mati, dia telah kehilangan semua kekuatannya dan lebih lemah dariku. Wang Lin menghela nafas. Pada saat ini, dia mengerti mengapa dia merasakan niat baik terhadap Ling Er. Awalnya dia mengira itu karena dia memiliki akar roh air, yang membuatnya mengenang masa lalu dan merasa menyesal atas apa yang terjadi. Namun, Wang Lin mengerti bahwa bukan itu masalahnya. Itu karena dia memiliki jejak merek budak dewa dari reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya di masa lalu. Saya pikir saya telah memahami segalanya tentang dewa kuno Tusi, tetapi tampaknya beberapa kenangan masih tersegel. Ini mungkin karena saya masih kehilangan kristal memori ketika saya memperoleh warisan pengetahuan. Jika saya bisa mendapatkan kristal terakhir itu, warisan pengetahuan akan benar-benar lengkap. Waktu berlalu dengan cepat, dan tanpa disadari, matahari terbenam. Saat cahaya menghilang dan bumi diselimuti kegelapan sekali lagi, Wang Lin perlahan tenggelam dalam keadaan aneh itu sekali lagi. Dalam keadaan ini, dia benar-benar damai dan telah membuang semua kekhawatirannya. Satu-satunya hal yang ada di pikirannya hanyalah matahari terbit dan terbenam. Selalu ada sesuatu yang bergema di hadapannya, tapi Wang Lin tidak bisa menyentuhnya. Dia bahkan tidak tahu di negara bagian mana dia berada atau apa yang dia cari. Namun, setelah lebih dari 1000 tahun berkultivasi, kesadaran spiritualnya menjadi sangat kuat. Dia memiliki perasaan yang samar-samar bahwa keadaan saat ini adalah kesempatan yang sangat langka.
Jika dia bisa menangkap dan memahaminya, itu akan sangat bermanfaat baginya. Wang Lin tidak tahu bahwa dia saat ini berada di perbatasan salah satu dari 3 alam besar dari zaman kuno, alam Si. Alam Si tidak sekuat alam Ji atau sama misteriusnya dengan alam Dao, tetapi sejak awal, alam ini menduduki peringkat nomor 1 di dunia kultivasi. Tidak ada yang tahu dari mana si realem berasal atau bagaimana cara memasukinya. Sepanjang sejarah budidaya, bahkan di zaman kuno, jumlah orang yang memasuki alam Si sangat rendah. Meski tidak serendah Ji realem, tetap saja tidak banyak. Namun, yang aneh adalah bahkan mereka yang memasuki alam Si tidak tahu bagaimana mereka memasukinya. Selain itu, mereka hanya bertahan di alam Si untuk waktu yang sangat singkat sebelum menghilang. Rumor di seluruh dunia mengatakan bahwa alam Ji, Dao, dan Si adalah perubahan energi spiritual. Begitu Anda memasuki dunia ini, Anda akan selamanya tinggal di sana. Banyak yang mendukung teori ini, namun selain beberapa catatan tentang Ji realem, banyak yang tidak mengetahui apakah ini benar. Hampir semuanya juga bingung. Mereka hanya mengetahui bahwa 3 alam besar terbagi menjadi energi spiritual dan kesadaran ilahi. Misalnya, Ji realem awalnya bermanifestasi dalam Wang Lin sebagai kekuatan spiritualnya sebelum diubah menjadi kesadaran ilahi ini. Pada saat yang sama, para kultivator yang mempelajari 3 alam selama bertahun-tahun percaya bahwa alam Dao dan Si terbagi antara energi spiritual dan kesadaran ilahi. Energi spiritual Ji, rasa ilahi Ji. Energi spiritual Dao, rasa ilahi Dao. Energi spiritual Si, rasa ilahi Si. Sebagai perbandingan, alam energi spiritual jauh lebih mudah diperoleh, dan alam indera ketuhanan terlalu halus. Di zaman kuno, mereka yang bisa memasuki alam Si kebanyakan melakukannya melalui energi spiritual. Pada saat itu, energi spiritual di dalam tubuh mereka akan mengalami perubahan besar. Namun, durasi waktu yang dimiliki alam Si terlalu singkat, jadi manfaatnya tidak terlalu besar. Semua ini berubah ketika catatan alam Si ditinggalkan oleh seorang kultivator bernama Liu Wen. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.